Astagfirullah, Allahu Akbar, astagfirullah. Astagfirullah. Allahu Akbar, siapa itu? Siapa? Astagfirullah. Siapa itu? Astagfirullah. Siapa yang menyerang saya? Itu bukan ritual, itu pilihan. Tidak ada yang dipaksa. Mereka datang dengan keinginan sendiri. Pilihan yang malam ini saya tidak sedang mencari cerita. Saya sedang mendekati sebuah rahasia tua yang sejak lama dikunci oleh Alas Purwo. Hutan ini tidak pernah benar-benar tidur. Di balik rimbun pepohonan ada napas yang tak kasat mata. Ada tatapan yang tidak menyukai manusia datang dengan niat setengah-setengah. Alas Purwo dikenal sebagai tanah awal. Tempat di mana yang terlihat dan yang tidak terlihat. Namun ada satu bisikan yang selalu beredar. Namun jarang diucapkan dengan lantang. Tentang ritual ranjang. Tentang pengabdian paling hina dan paling mahal. Tentang manusia yang menyerahkan bukan hanya tubuh, tetapi harga diri, akalnya, dan imannya. Malam ini APRI-PM tidak datang untuk membenarkan, tidak juga untuk menghakimi. Saya datang untuk mendengar apa yang ingin Alas Purwo ceritakan. Menurut penelusuran dan cerita para sesepuh, ritual ini bukan sekedar hubungan jasmani. Ia adalah perjanjian. Konon, ritual ini dilakukan oleh mereka yang ingin kekuasaan instan, karisma tak wajar, pengaruh yang membuat orang tunduk tanpa sadar. Ritual rancang ini disebut
sebagai puncak pengabdian. Karena melibatkan penyerahan kehormatan manusia kepada entitas yang diyakini sebagai penguasa wilayah gaib tertentu. Bukan sembarang tempat, bukan sembarang waktu. Biasanya dilakukan pada malam tertentu. Di titik-titik yang dianggap bernafas. Dengan syarat batin yang telah dikosongkan. Dan satu hal yang selalu sama. Mereka tidak lagi melihat dirinya sebagai manusia utuh setelah ritual itu. Ritual ini tidak selalu melibatkan dua manusia. Seringkali satu tubuh manusia dan satu kehadiran yang tidak kasat mata. Suasana yang dibuat sunyi total. Tidak boleh ada doa yang menyebut nama Tuhan. Tidak boleh ada penolakan batin dalam kondisi itu. Manusia bukan lagi subjek, melainkan wadah. Konon, pada fase ini, tubuh terasa berat. Nafas tidak beraturan. Suara asing berbisik sangat dekat. Bukan perintah yang terdengar, melainkan dorongan batin yang memaksa. Dan ketika ritual dianggap diterima, biasanya muncul tanda. Hawa mendadak hangat. Aroma terasa hangat. Bunga menjadi busuk. Atau rasa puas yang tidak wajar. Namun para pelaku lama berkata, kenikmatan itu hanya umpan. Tagihan datang setelahnya. Astagfirullahaladzim. Sedulur semuanya, saya merasakan ada perubahan udara di titik ini, sedulur. Jika ada sesuatu yang ingin berbicara, saya hanya mendengar, tidak menantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sohibul wilayah. Kenapa kau menolak energiku? Saya datang ke sini tidak untuk menantang ataupun mengganggu. Saya hanya ingin mendapatkan informasi tentang ritual ranjang
yang ada di alas purwo ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba anginnya datang, sedulur. Allah Akbar. Allah Akbar, ada suara. Begitu anginnya datang, langsung ada entitas menunjukkan lewat suara, sedulur. Wahai makhluk, kenapa kau tidak suka dengan kedatangan saya di sini? Apakah karena saya datang ke sini bukan untuk menjalankan ritual? Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Oke, sedulur. Di sini hawanya berbeda, sedulur. Begitu kita sudah mendekati pohon besar, sedulur, yang ada di depan. Seperti pohon yang ada di depan itu menunjukkan jati dirinya ataupun menolak kedatangan saya, sedulur. Oke, kita coba masuk, sedulur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Oke. Kita sampai di titik ini. Langsung ada interaksi dari entitas, sedulur. Ada suara geraman. Tapi saya belum bisa melihat wujud dari mana dia, sedulur. Astagfirullah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Siapa itu? Siapa? Siapa itu? Astagfirullah. Siapa yang menyerang saya? Astagfirullah. Allah, ya Allah, lindungi hamba dari makhluk-makhluk yang ingin berbuat jahat, ya Allah. Astagfirullah. Siapa kau? Makhluk. Kenapa kau mendorongku? Saya sudah bilang, makhluk, saya datang ke sini tidak untuk menantang ataupun mengganggu. Saya cuma pengen mendapatkan informasi, makhluk. Jadi, siapapun yang masuk ke wilayah ini, kalau bukan untuk melakukan ritual itu ditolak. Tidak boleh masuk, makhluk. Mohon maaf, makhluk. Saya benar-benar tidak mengetahui soal itu. Tapi tidak begini juga, makhluk. Harusnya kamu peringatkan saya dulu. Jangan langsung menyerang, makhluk. Astagfirullah. Allah. Allah. Kenapa kamu menyerang saya lagi, makhluk?
Apakah saya tidak boleh masuk, Bang? Astagfirullah. Ya Allah. Panjang-panjang kencing. Allah. Astagfirullah. Allah. Ya Allah. Berikanlah saya kekuatan untuk melakukan penelusuran ini, ya Allah. Jauhkan saya dari makhluk-makhluk yang tidak bisa saya hadapi. Allah. Tidak ada wujudnya sebenarnya, tapi energi dari entitas yang menyerang saya luar biasa, sedulur. Di alas purwo ini benar-benar tidak bisa untuk kita remehkan, sedulur. Kalian bisa saksikan sendiri. Cuma sebatang tangan, energinya luar biasa. Apakah tempat ini sudah menjadi penampung energi-energi negatif yang sangat banyak? Jadi entitas-entitas yang ada di sini itu sangat kuat. Astagfirullahaladzim. Allah. Dan saya merasakan, sedulur, seperti saya tidak diperbolehkan untuk melewati pohon besar ini. Ada apakah? Ada misteri apa di balik pohon ini? Apakah misteri ritual rancang pengabdi setan di alas purwo yang jarang terungkap itu dilakukan di dalam sana? Mungkinkah pohon ini sebagai gerbangnya, sedulur? Allah. Astagfirullahaladzim. Hati-hati, sedulur. Sudah ada yang mengincar kita. Astagfirullah. Oke, sedulur. Kita coba beristirahat dulu di sini. Kita coba untuk minta pertolongan kepada Tuhan kita. Astagfirullah. Allah. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqi kafiya ainsyad. Ya Allah, lindungilah hamba-Mu ini dari makhluk-makhluk yang tidak bisa saya hadapi. Berikanlah saya kekuatan. Astagfirullahaladzim. Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Baiklah, sedulur. Kita coba berkomunikasi dengan makhluk
yang ada di depan pohon itu, sedulur. Saya merasakan ada perubahan udara di titik ini. Jika ada sesuatu yang ingin berbicara, berbicaralah. Saya hanya ingin mendengar, tidak untuk menantang. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sohibul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kalian selalu datang Astagfirullahaladzim. Makhluk ini masih saat niat manusia sedang lemah? Saya ingin tahu tentang ritual yang banyak mengikat banyak jiwa. Itu bukan ritual, itu pilihan. Tidak ada yang dipaksa. Mereka datang dengan keinginan sendiri. Pilihan yang menukar apa? Yang ditukar bukan tubuh, yang diserahkan adalah rasa cukup. Manusia menyebutnya raja, kami menyebutnya titik runtuh harga diri. Ketika kehormatan dilepas, ikatan terbentuk, dan ikatan lebih kuat dari darah. Apa yang terjadi? Setelah ikatan itu dibuat, Tidak langsung rusak, tidak langsung hancur. Kami memberi waktu agar manusia yakin bahwa ia menang. Lalu kami mulai menagih. Tidur tidak tenang, doa terasa kosong, cinta menjadi hambar. Bukan karena kami mengambilnya, tapi karena ia tidak pantas memilikinya. apakah ikatan itu bisa dilepas? Bisa. Manusia jarang mau membayar dengan penyesalan sejati. Lebih mudah menyalahkan kami daripada mengakui keserakahannya sendiri. Alas Purwo bukan tempat terkutuk. Ia hanya cermin. Siapa yang datang dengan nafsu, pulang membawa bayangannya sendiri. Saya merinding, sedulur. Bukan karena ancaman, tapi karena kebenaran yang disampaikan.
Sedulur APRI PM, yang paling berbahaya bukan entitas, melainkan keinginan dari dalam diri manusia. Yang tidak mau dikendalikan. Oke makhluk, terima kasih atas informasinya. Astagfirullahaladzim. Baiklah sedulur, yang penting kita sudah mendapatkan informasi tentang misteri rancang ini, perjanjian rancang ini sedulur. Kita nggak usah masuk, karena saya yakin semakin kita masuk ke tempat di mana yang sering dijadikan untuk ritual, itu akan lebih banyak lagi entitas-entitas yang lebih berbahaya lagi sedulur. Kenapa saya tidak memberanikan diri menerobos masuk ke dalam sana? Karena saya sendirian sedulur. Astagfirullahaladzim. Jadi seperti itulah saya mencari informasi misteri lewat makhluk-makhluk yang ada di tempat yang kita tuju sedulur. Saya tidak mencari informasi ke orang-orang ataupun warga sekitar. Saya lebih suka mendapatkan informasi dari entitas-entitas yang ada di lokasinya langsung. Semoga ada sisi positifnya sedulur. Dan jika kalau ada sisi negatifnya, tolong dibuang sedulur. Inilah bagian yang jarang diceritakan sedulur. Karena setelah ritual selesai, hidup tidak akan kembali normal. Beberapa kesaksian menyebutkan pelaku dari mana ritual itu akan mudah marah tanpa sebab, sulit tidur tanpa bisikan, merasa selalu diawasi. Ada juga yang justru mendapatkan pengaruh besar. Orang lain segan tanpa alasan, ucapan terasa berat. Doa orang lain seperti memantul. Namun dibalik semua itu, iman perlahan terkikis. Rasa bersalah mati rasa. Ketergantungan muncul.
Dan ketika janji tidak ditepati, konsekuensinya tidak selalu kematian. Kadang lebih kejam, kehilangan nyawa, kehilangan keluarga, kegilaan perlahan. Hidup, tapi seperti bukan milik sendiri. Alas Purwo tidak memilih siapa yang datang. Tapi hutan ini mencatat setiap niat langkah. Banyak yang datang dengan ambisi, pulang dengan jiwanya yang kosong. Banyak yang menertawakan cerita ini. Namun tidak sedikit pula yang pernah merasakan getarannya, meski hanya berdiam diri. Karena bagi Alas Purwo, yang paling berbahaya bukan makhluk gaib, melainkan manusia yang rela menggadaikan dirinya sendiri, sedulur. Sedulur APRWM, tidak semua yang terlihat cepat adalah berkah. Tidak semua yang terasa nikmat adalah anugerah. Ketika manusia memilih jalan pintas, seringkali yang dipangkas bukan jarak, melainkan nilai hidupnya sendiri. Hutan tidak mengajarkan kesesatan. Manusia yang membawa niat gelap lah yang menemukan kegelapan. Jika malam ini kalian mendengar kisah ini, bukan untuk ditakuti, melainkan diingat bahwa harga tertinggi bukanlah nyawa, tetapi iman yang hilang tanpa disadari. Dan semoga langkah kita selalu dijaga, niat kita selalu diluruskan, dan malam menjadi tempat kita mendekat kepada cahaya, bukan tenggelam dalam gelap. Saya APRWM pamit. Terima kasih. Jangan lupa sedulur yang sudah menemukan video ini, dibantu like, dibantu share, dibantu komen juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.